tegaskan rekan sekalian, perkara ini masih berlanjut. Artinya masih berjalan. Segala proses penyidikan telah kita lakukan dan kita didukung penuh oleh rekan-rekan dari PPKP untuk perhitungan kerugian negara. Ya, perhitungan kerugian negara tentang kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi di Sekwan DPRD Provinsi Riau 2020-2021. Perlu kami jelaskan bahwasanya sebanyak di tahun 2020 dan 2021 itu nilai anggaran yang dikelola oleh Sekwan DPRD Provinsi sebanyak 206 miliar yang dicairkan sebanyak 206 miliar. Kemudian pencairan tahun 2020 sebanyak 92 miliar, sedangkan 2021 sebanyak 114 miliar. Artinya uang yang telah diambil, yang dikatakan untuk kegiatan di Sekwan itu sendiri. Kemudian kita telah ada sebanyak 401 orang yang kita butuh keterangan mereka untuk membuat terang perkara ini, yang berhubungan dengan perkara ini siapapun dia, baik itu dari PPTK, pelaksana, kemudian dari orang di luar itu, THL, atau orang yang lain yang terlibat dalam pencairan, atau orang yang menerima atau orang yang menikmati uang korupsi ini. Dari 401 itu sebanyak 319 telah selesai kita periksa. Kemudian pemeriksaan lanjutan sebanyak 35 orang, kemudian telah meninggal dunia 13 orang. Artinya para saksi yang telah meninggal dunia tidak bisa kita berketerangan sampai 13 orang. Kemudian ada yang belum hadir 5 orang dengan alasan di luar kota, masih kita konfirmasi untuk datang meminta keterangan. Perlu kami jelaskan juga bahwasanya ada beberapa tempat. Jadi kita sudah kerjasama dari penyidik Tipikor Krimsus Polda Riau telah turun bersama dengan PPKP untuk mengecek verifikasi. Benar tidak? Pertama, hotel yang mereka tinggalkan, hotel yang mereka katakan untuk menginap. Kemudian yang kedua adalah tiket pesawat yang mereka gunakan untuk penerbangan dan perjalanan. 2020 itu 2021 ada di daerah Sumatera Barat, kemudian ada di daerah Jambi, Sumatera Barat sebanyak 35 hotel, kemudian di Jambi ada 11 hotel, Sumatera Utara ada 20 hotel, dan ada beberapa hotel-hotel yang lainnya. Total sebanyak 66 hotel. Kemudian keseluruhan transaksi adalah 4.344 menginap. Yang menginap realnya hanya 33. Bayangkan, hanya 33 penginapan. Sedangkan 4.700 sekian itu adalah menginap yang fiktif. Ada tidak ada penginapan atau mereka menginap melaksanakan tugas kegiatan di hotel-hotel tersebut. Kemudian dari maskapai, kita telah memeriksa ada 3 maskapai dari PT Lion Group, kemudian Citylink, kemudian Garuda Indonesia. Dari Lion Group sendiri total fiktif itu ada 37.000. Kemudian dari Citylink fiktifnya ada 507. Kemudian Garuda Indonesia sebanyak realnya semua adalah 226 tiket fiktif. Artinya di tahun 2020 pernah saya katakan tidak ada penerbangan karena Covid, tapi mereka melakukan penerbangan seakan-akan mereka melakukan kegiatan. Itu adalah betul-betul sangat fiktif. Totalnya adalah 4.015. Kemudian ada beberapa yang telah kita lakukan penyitaan. Nanti kita serahkan semua bahan ini kepada rekan sekalian. Baik itu benda-benda yang bergerak maupun benda-benda tidak bergerak. Jumlah semua adalah 6, yang tidak bergerak adalah 6.459 juta rupiah yang telah kita amankan, yang telah kita lakukan penyitaan. Baik itu benda-benda mewah, kemudian apartemen dan lain-lain sebagainya yang kami rilis sebelumnya. Rekan-rekan sekalian, ada juga satu kendaraan Harley Davidson yang telah kita sita, yang diduga hasil dari kejahatan tersebut. Kemudian kita telah menerima pengembalian beberapa PPTK yang telah mengembalikan uang yang mereka telah menikmati uang tersebut. Nanti data RS ini.
Yang saya ingatkan adalah kepada mereka, siapapun dia, yang telah menikmati hasil korupsi ini, agar segera mengembalikan, baik itu internal Sekwan maupun di eksternal Sekwan, yang kita akan melakukan tindakan tegas. Apabila mereka tidak melakukan atau tidak beretikat baik mengembalikan uang negara tersebut, berarti kami anggap bagian dari pelaku tindak pidana korupsi itu dengan turut serta, turut membantu dan sebagainya. Ya, ini ada beberapa sudah kita apresiasi, artinya mereka mengembalikan, dan belum mengembalikan kita akan proses lanjut. Kemudian rekan sekalian, tidak misalnya ada dari BPKP, perhitungan sementara saat ini sudah mencapai 130 miliar rupiah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi ini di Sekwan Provinsi DPRD Riau 2020-2021. Dan ini akan terus berlanjut. Rekan-rekan masih bertanya kapan ini selesai, nanti mungkin bisa tanyakan pada rekan-rekan BPKP, dan ini akan terus berlanjut. Ibaratnya hanya sudah 90%. Terus kemungkinan besar akan bertambah kerugian-kerugian negara yang sudah itu hanya hampir 130 miliar dan akan terus berlanjut, berarti akan bertambah kerugian-kerugian negara nanti. Mudah-mudahan bisa cepat. Dengan cepat tersebut adalah dasar kita untuk melakukan gelar perkara. Jadi perhitungan kerugian negara itulah dasar untuk kita melakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa tersangka dalam perkara kasus korupsi ini.